Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hey guys, today I'm gonna share something that maybe sounds a bit serious but actually pretty cool, yaitu tentang tajwid nun sukun dan tanwin. So, basically, tajwid itu penting banget karena kalau salah baca, kita bisa makin total. Jadi bisa beda banget gitu maknanya. Jadi kita belajar biar bacaan Quran kita makin on point gitu. First of all, apa itu nun sukun sama tanwin itu sendiri gitu. Jadi nun sukun itu huruf nun mati alias nggak ada harokatnya. Contohnya kayak in ataupun man ya. Sedangkan tanwin itu dua harokat di akhir kata gitu guys. Nah, dua hal ini punya aturan khusus ketika ketemu huruf-huruf tertentu gitu. Dan aturannya disebutkan ada 4 gitu. Yeah. So there are 4 main rule that you have to know, that you have to remember. So the first is harhalki, it's all about dibaca jelas. And the second is idgham, you have to meleburkan untuk membacanya. And the third is iqlab. That's mean dibalik bunyinya gitu. And the last, the last point is ikhfa, or you can say dibaca samar gitu. Sounds complicated, right? Chill. Kita bahas satu-satu dengan contoh biar lebih gampang pengaplikasiannya. Pertama izhar. Izhar artinya jelas. Jadi dibacanya bener-bener clean, nggak ada dengung. Gitu guys. Terjadi kalau nun sukun ataupun tanwin ketemu huruf tenggorokan seperti ghain, ha, ain, ha, hamzah maupun kha. Contohnya adalah minhum. Yang kedua ada adzabun alim. Coba perhatikan, bunyi nunnya jelas, gak ditahan, gak didengungkan. That's what we call clear pronunciation. Next, we have idgham, yang literally artinya melebur. Ini terjadi kalau nun sukun atau tanwin ketemu huruf ya, ro, mim, lan, lam, waw, dan nun. Bisa disingkat agar lebih mudah dihafalkan, yaitu yarmalun. Nah, idgham, kita memiliki 2 jenis idgham. Yang pertama idgham bigunnah atau dengan dengung, dan yang kedua adalah idgham bila guna atau tanpa dengung. Kita bahas dulu yang bigunnah nih. Hurufnya adalah ya, nun, mim, dan waw. Contohnya adalah mayyaqul. Next, we talk about idgham bila guna or no nasal. Hurufnya ada ro dan lam saja. Dan contohnya adalah qaulur rain. Qaulur rain. So sorry guys. Itulah. So basically, some are with dengung, and some of them without dengung. Yeah, easy right? And the next we have iqlab. Literally berarti dibalik, cuma punya 1 huruf yaitu ba. Kalau nun sukun dan tanwin ataupun tanwin ketemu huruf ba, bunyinya berubah jadi mim dengan dengung. Contohnya mim ba'di, bukan min ba'di tetapi mim ba'di. Yang kedua kita punya sami'un basir. So nun berubah menjadi mim, simple but cool, right? Now, this one is ihfa. Artinya samar. Ya, artinya samar. Terjadi kalau nun sukun atau tanwin bertemu salah satu dari 15 huruf ihfa, such as ta, tha, jim, dal, zal, zain,
Sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, kof, dan kaf. Cara bacanya itu kayak di tengah-tengah gitu, nggak jelas banget kayak izhar, tapi nggak juga full lebur kayak idgham. Masih ada dengung sekitar 2 harokat. Contohnya mil sholah in kuntum, itu dia contohnya. Coba bayangin aja kayak kita ngomong pelan tapi tetap ada vibe dengungnya gitu. Okay, let's do a quick recap. The first is idgham, it mean jelas, and jelas. The next is idgham, that mean lebur, and we have iqlab here, yang artinya berubah jadi mim. Sedangkan ikhfa samar tapi tetap dengung. Semua huruf hijaiyah masuk ke salah satu dari 4 hukum ini. Jadi kalau kamu ngerti keempatnya, basically kamu udah bisa baca Al-Quran dengan tajwid yang benar. So yeah, that's it. Hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Kelihatannya banyak, tapi kalau kita sering latihan, otomatis bakalan hafal. Dan ingat ya, tujuan belajar tajwid bukan cuma bisa lancar baca, tapi juga biar kita menghormati Al-Quran dengan cara yang benar. Rasulullah SAW pernah bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. So let's be one of those people yang nggak cuma baca, tapi juga ngajarin yang lain. Thank you for listening, and the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunshines, all I see is smiles.